Percayanya masih sebatas percaya, pengakuan-pengakuan saja. Agar diakui oleh manusia kita sudah beragama. Padahal jauh dari agama, maknanya jauh dari Tuhannya yang memiliki seluruh agama, yang menguasai seluruh agama. Jadi bagaimanakah caranya agar kita beriman kepada Allah? Ya kita harus menyaksikan Allah secara live, secara langsung. Apa maknanya? Ya jangan jadi Allah di hatimu. Jadi ketika redup cahaya kemanusiaanmu di hatimu, maka terang benderanglah cahaya Tuhanmu yang menguasaimu. Bila sudah gelap cahaya hati manusiamu di hatimu, maka nyatalah kewujudan Allah di hatimu. Bila dirimu sudah adam, bila dirimu sudah kembali ke asal usulmu, yakni kembali tak wujud, kembali tak hidup, kembali tak kuasa, kembali tak ada, yang ada hanya Allah. Bila manusiamu sudah tak ada di hatimu, maka nyatalah Tuhanmu sebagai pencipta dan penguasa dirimu di hatimu. Itulah yang dimaksud iman yang sebenar-benarnya, iman kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Syaratnya harus apa? Bila kita agar nyata kewujudan Tuhan daripada wujud diri manusia kita. Caranya bagaimana? Ya caranya harus iman kepada hari akhir yang kedua. Maknanya akhirkanlah dirimu di hatimu. Akhirkanlah kewujudan dirimu di hatimu. Akhirkanlah kehidupan dirimu di hatimu. Akhirkanlah kekuasaan dirimu di hatimu. Maka nyatalah cahaya wujudullah. Maka nyatalah cahaya uripe Allah. Maka nyatalah kekuasaan cahaya uripe Allah. Bila sudah berakhir dirimu di hatimu, yakni dengan baiat, dengan kiamat, dengan kematian, maka kau akan bisa beramal soleh, beramal kebajikan. Apa maknanya? Bukan diri kita lagi yang berlaku, bukan diri kita lagi yang syariat, bukan diri kita lagi yang sholat, bukan diri kita lagi yang hidup, bukan diri kita lagi yang bisa ibadah, bukan diri kita lagi yang bisa menyembah, mengabdi. Tapi semua sudah di dalam genggaman Allah. Itulah yang dimaksud amal kebajikan. Sudah dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Innamal a'malu binniyah. Awalilah semua pekerjaanmu dengan niat. Apa di dalam niat? Rahasianya di dalam niat, akhir dari niat itu ada kalimat lillahi ta'ala. Ketika kita makan lillahi ta'ala, ketika kita duduk lillahi ta'ala, ketika kita berucap lillahi ta'ala, ketika kita minum kopi lillahi ta'ala, ketika kita merokok lillahi ta'ala, ketika kita sholat lillahi ta'ala, ketika kita ibadah lillahi ta'ala, ketika kita sholawatan lillahi ta'ala, ketika kita dzikiran lillahi ta'ala, ketika kita puasa lillahi ta'ala, ketika kita berhaji lillahi ta'ala, ketika kita sholat tahajud lillahi ta'ala, ketika kita sholat duha lillahi ta'ala, ketika kita bekerja lillahi ta'ala, ketika kita berjalan lillahi ta'ala, ketika kita mandi lillahi ta'ala, ketika kita naik motor lillahi ta'ala, semuanya di dalam lillah. Kenapa? Karena Allahnya sudah nyata daripada manusianya. Karena manusianya sudah menempuh jalan kembali pulangnya dari awal tidak ada kembali ke tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah hari akhirnya seluruh manusia. Hari kiamatnya seluruh manusia. Matikanlah dirimu sebelum matimu.
Maka yang beramal ya jaiznya Allah sendiri. Dzatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah nyata di dalam pusar kehidupan ini. Di dalam pusar uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, zat sifat asma af'al ora bakal ono. Zat sifat asma af'al itulah dulur papat limo pancer panceri nung urip. Bila rano urip tak ada hidup maka tak ada bahasan-bahasan itu. Maka ketika yang nyata hanya Allah di hati manusianya, maka mana mungkin ada ketakutan lagi manusianya. Mana mungkin ada kesedihan lagi manusianya. Manusianya sudah kembali bahagia di sisi Tuhannya. Sama seperti mereka-mereka yang sudah mendahului kita sudah kembali dengan indahnya, dengan kebahagiaannya di sisi Tuhannya. Mati secara apapun, baik itu kecelakaan, baik itu mati karena sakit, baik itu mati karena penyakit, baik itu mati apa saja. Pokoknya yang dikatakan mati berarti manusianya kembali ke mati. Kembali ke asalnya yang hidup, yang menggerakkan, yang menguasakan hanya penciptanya. Itulah orang-orang yang kembali. Maka bagaimana mungkin orang-orang yang tak ada hidupnya, orang-orang yang tak merasa hidup, orang-orang yang tak jadi setan merasa takut dan sedih hatinya menghadapi kehidupan dunia ini yang penuh dengan angan-angan dunia, cinta-cinta dunia. Maka mereka tak akan takut lagi, tak akan bersedih lagi tentang dunia. Kenapa? Karena mereka sudah dihidupi Allah. Karena mereka sudah dipelihara Allah. Karena mereka sudah dijaga Allah. Karena mereka sudah dicukupi Allah. Karena mereka sudah dikasih sayangi oleh Allah. Mana mungkin takut lagi? Inilah yang dimaksud jannah yang bersih dari dunia. Selama ini surga-surga yang kita harap-harapkan kan surganya iblis dan setan. Semuanya serba dunia. Karena cinta kita bukan kepada Allah selama ini, tapi kepada dunia dan diri kita sendiri dibanding cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita sebelum menjawab kita buka surat An-Nur ayat yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahil masir. Yang artinya dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah lah kembalinya seluruh makhluk. Subhanallah. Jadi tak ada kebohongan, tak ada sangkal, penyangkalan apa yang sudah diterangkan di depan tadi. Karena memang semuanya ini dari Al-Quran, dari Kitabullah, tak ada kata-kata dongeng di dalam pemaparan uripi Allah. Tak ada kata-katanya ini bin ini bin ini, tidak ada. Yang ada hanya kata firmannya Allah sendiri. Jadi sanadnya tidak melewati makhluk, tapi sanadnya langsung menuju uripe Allah yang menggelar, yang menguasai langit dan bumi dan di antaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita menjawab pertanyaan saudara-saudara yang lewat video tadi. Pertanyaan yang pertama yang kita dengar bersama-sama pernyataan saudara kita di tausiahnya tadi. Sekali lagi di sini tidak ada pembedaan
tidak ada saling unggul-unggulan, tapi di sini kita duduk bersama menyamakan maknanya, menemukan titik terangnya, sambungnya antara keterangan yang tadi dengan keterangan diuripi Allah agar sambung, agar tidak ada perbedaan lagi. Yang kita dengar bersama-sama pernyataan saudara kita, satu, bahwa para nabi dan para rasul, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad pun selama hidupnya tidak pernah menyaksikan Allah, tidak pernah berjumpa Allah, tidak pernah menyaksikan kenyataan wujudullah. Dan ketika istrinya Siti Aisyah bertanya, "Ya Nabi, apakah Anda sudah berjumpa Allah?" Jawab Nabi, "Bagaimana aku bisa menyaksikan Allah? Allah itu cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Bagaimana mungkin aku bisa melihat, menyaksikan cahaya yang begitu terang benderangnya?" Ini menurut saudara kita tadi, tapi tidak ada yang salah. Di sini ada syariat, ada toreko, ada hakikat, ada ma'rifat. Agar nanti bisa kita pahami bersama, oh ini maksudnya begini, oh ini begini. Agar kita tidak saling salah menyalahkan. Agar kita tetap bertambah hubungan lebih erat lagi seluruh manusia ini, agar sama-sama kembali kepada Tuhannya. Sekarang logikanya begini. Jika para nabi, jika para rasul, bahkan Nabi Muhammad tidak pernah menyaksikan Allah dengan nyatanya, tidak pernah para nabi dan para rasul itu menyaksikan Tuhannya yang mentuhani dan yang menciptakannya, bagaimana mungkin disebut nabi dan rasul? Bagaimana mungkin disebut para aulia bila tidak menjadi, bila tidak menyaksikan Tuhannya sebagai pencipta dirinya? Ini kan tidak masuk akal. Lah bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada apa yang tidak pernah kita saksikan? Apakah kita bisa menyembah kepada yang tak ada? Apakah kita bisa mengabdi kepada yang belum pernah kita saksikan dengan nyata? Lalu bila kita tidak pernah menyaksikan, tidak pernah berjumpa, tidak pernah menghadap Allah, lalu bagaimana nasib-nasib solat-solat yang pernah kita lakukan? Lalu bagaimana nasib-nasib ibadah-ibadah yang kita kerjakan? Lalu bagaimana nasib-nasib zikiran, solawatan yang kita dengung-dengungkan selama ini? Bila kita tidak menyaksikan Tuhan, bila Tuhan tak bisa disaksikan, berarti selama ini kan kita menyaksikan hawa nafsu kita saja di hati kita. Berarti Tuhannya kan bukan Allah, tapi wujud cahaya hidup manusia kita yang lebih wujud daripada Allah. Berarti sholat dan ibadah yang selama ini kita lakukan sejak detik-detik akil balik, berarti itu bukan ibadah tapi maksiat. Kenapa? Karena yang disembah, yang wujud di dalam hati kita siapa? Setan yang terkutuk. Kenapa sholat dan ibadah kita sia-sia? Kenapa sholat dan ibadah kita bukan merupakan ibadah, bahkan menjadi maksiat, bahkan menghina Tuhan? Kenapa? Karena kita tidak bisa menyaksikan Tuhan yang menciptakan diri kita. Karena selama ini kita tidak pernah menyaksikan Tuhan yang menciptakan diri kita. Apakah dikatakan Islam? Apakah dikatakan sudah bersyahadat kepada yang tak pernah disaksikan? Para nabi dan rasul, bahkan Nabi Muhammad dikatakan tidak pernah berjumpa dan menyaksikan Allah. Apakah layak disebut Islam? Apalagi menjadi nabi dan rasul tanpa bertemu langsung dengan Tuhan yang telah menciptakannya. Coba dipikir
Coba dilogikakan di dalam hati kita. Bagaimana mungkin menjadi nabinya Allah? Bagaimana mungkin menjadi rasulnya Allah? Bila di dalam hati kita masih menjadi nabi, masih menjadi rasulnya iblis dan setan. Maka benarlah pernyataan itu, para nabi dan para rasul, bahkan Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah berjumpa dengan Tuhannya, tidak pernah menyaksikan Tuhannya, bahkan tidak pernah bertemu Tuhannya. Kenapa? Karena ungkapan tadi memang masih merujuk kepada pemahaman syariat, pemahaman hawa nafsu yang masih melihat, yang masih menyaksikan sosok-sosok manusia-manusianya nabinya. Bagi orang yang menceritakan, ya memang demikian. Kenapa? Karena sesuai dengan hatinya. Jadi menganggap para nabi dan para rasul, bahkan Nabi Muhammad tak pernah berjumpa dengan Allah, tak pernah menyaksikan Allah, tak pernah bertemu Allah. Kenapa? Karena yang menceritakan kondisi hatinya demikian. Apapun kitab-kitabnya yang menceritakan tentang bahwa para nabi dan para rasul, bahkan Nabi Muhammad tak pernah melihat Allah, tak pernah menyaksikan Allah, tak pernah jumpa Allah. Karena versi ceritanya, versi hawa nafsunya, versi setan. Setan itu bagaimana? Ia menyombongkan perintah-perintah Tuhannya untuk bersujud kepada Adam. Ia tidak mau sujud kepada Adam, makna hakikatnya ia tidak mau bila dikatakan diri setan itu tidak ada. Allah saja yang tidak ada, setannya wujud kok, manusianya wujud kok, manusianya hidup kok, setannya hidup kok, manusianya berkuasa kok, setannya berkuasa atas manusianya kok. Allah saja yang gaib. Inilah golongan manusia-manusia yang mewujudkan, yang mentuhankan dirinya. Maka benarlah pernyataannya. Selama hidupnya takkan pernah bisa menyaksikan, bisa melihat, bisa bertemu Allah sesuai hatinya. Tapi bagi para nabi dan para rasul, bahkan Nabi Muhammad, tidaklah mungkin para nabi dan para rasul, dan tidaklah mungkin Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Rasulullah, diangkat sebagai utusan-utusan Allah, diangkat sebagai pesuruh-pesuruh Allah tanpa bertemu dengan Tuhannya. Berarti bila para nabi dan para rasul, bahkan kanjeng Nabi Muhammad tak pernah menyaksikan Allah, berarti selama ini tidak ada orang Islam. Jangankan diangkat menjadi nabi dan rasul, wong masih kafir kok diangkat jadi nabi. Wong masih kafir kok diangkat jadi rasul. Coba logika Anda dipakai, akal Anda dipakai. Bila para nabi, bila para rasul, bahkan kanjeng Nabi Muhammad, ini ilustrasinya, tidak pernah merasakan dan tidak pernah bertemu dengan kopi, bahwa kopi ini warnanya hitam dan rasanya pahit, maka mereka tidak akan pernah bisa mengisahkan tentang kopi ini. Cuma apa? Cuma halusinasi, imajinasi, angen-angen, bayang-bayang wae. Kenapa? Karena tidak pernah menyaksikan Allah. Karena tidak pernah berjumpa Allah. Yang diceritakan ya halusinasi. Bila memang para nabi, bila memang para rasul, bila memang Nabi Muhammad tidak pernah menyaksikan Allah. Mana mungkin diangkat jadi nabi kalau tidak selamat hatinya. Mana mungkin dijadikan menjadi Rasulullah bila tidak pasrah dan selamat hatinya di sisi Tuhannya. Bila tidak pernah menyaksikan Allah, tidak pernah bertemu Allah, tidak pernah berjumpa Allah, berarti kan belum syahadat.
Bila belum syahadat, bila belum menyaksikan, berarti syahadatnya, berarti penyaksiannya kan halusinasi, palsu. Persaksian palsu, iman yang palsu. Mana mungkin para nabi, mana mungkin para rasul itu palsu imannya. Karena imannya nyata itulah ibaratkan sudah tahu kopinya dan pernah minum kopinya. Maknanya mereka semua sudah menyaksikan Tuhannya. Maka mereka diangkat menjadi utusan-utusan Tuhannya. Karena ia tahu siapa yang mengutus dirinya. Bahwa mereka tahu siapa yang merosuli dirinya. Karena mereka tahu siapa yang menyuruh dirinya untuk bertindak tanduk. Maka dari itu ia dikatakan para nabi dan rasul. Rasulullah. Bila para nabi dan para rasul bahkan Nabi Muhammad tak pernah menyaksikan Allah. Bila para nabi dan para rasul bahkan Nabi Muhammad tak pernah bertemu Allah, tak pernah melihat Allah, tentunya bukan menjadi rasul-rasulnya Allah, tapi menjadi rasulnya setan, menjadi rasulnya hawa nafsune dewe-dewe, menjadi utusannya hawa nafsunya dewe-dewe, menjadi pesuruhnya dirinya sendiri. Contoh siapa yang menjadi yang mentuhankan dirinya dan menyuruh merosuli, mengutus dirinya sendiri. Contoh, saya di dalam hati saya yang ada, yang wujud, yang terang benderang cahayanya masih Abdul Halimnya. Ketika saya duduk, pasti di dalam hatiku Abdul Halim yang duduk. Berarti Abdul Halim menyuruh, mengutus, merosuli badannya untuk duduk. Contoh lagi, ketika saya minum kopi di dalam hatiku, bila yang terang benderang cahaya hidup manusiaku Abdul Halim, maka badan ini saya utus, saya suruh, saya rosuli untuk minum kopi seperti ini. Ya Pak Kamdi. Berarti yang jadi rasul, yang merosuli, yang jadi Tuhan di dalam hatiku selama ini kan Abdul Halimnya. Kenapa? Karena Allahnya gaib, karena Allahnya rawujud, karena Abdul Halimnya telah mentuhankan dirinya sendiri di hatinya daripada mentuhankan Tuhannya. Kenapa? Karena Abdul Halim selama ini tak bisa menyaksikan cahaya yang terang benderang. Tak bisa menyaksikan Tuhannya, tak bisa menyaksikan siapa yang menciptakannya. Maka dari itu agar Abdul Halim bisa menyaksikan cahaya Tuhannya, maka redupkanlah, maka gelapkanlah, maka heningkanlah cahaya hidup Abdul Halimnya di dalam hatinya. Agar tidak sombong, agar tidak keras melebihi kerasnya batu. Kalau masih keras bahwa cahaya ini cahaya hidupnya Abdul Halim, ya dibakar terus di dalam nerakanya Allah. Apa? Yang berbahan bakar dari badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hati Abdul Halim yang tak rela, hati Abdul Halim yang tak ridho bahwa wujud ini, hidup ini Allah. Bahwa hidup ini, wujud dan hidupnya Tuhan. Tidak rela Abdul Halimnya. Bila Abdul Halim tak pernah bisa menyaksikan Allah, apakah Abdul Halim layak dikatakan orang-orang yang beriman? Apakah Abdul Halim layak dikatakan orang-orang yang kembali kepada Tuhannya? Ya selamanya bila tak bisa menyaksikan Tuhannya sebagai pencipta dirinya, ya selamanya manusia ora bisa bali. Balinya ya ke neraka doang, melewati Siratal Mustaqim, duduk jatuh ke neraka. Abdul Halimnya panas. Ketika minum kopi jatuh
kepada Abdul Halimnya yang mentuhani. Itulah Shiratal Mustaqim yang tak mampu dilewati oleh manusia. Maka memang benar apa yang dibahas oleh saudara kita di pengajiannya tadi yang sudah sama-sama kita dengar. Tak mampu manusia itu kembali kepada Allah bila bukan kehendaknya Allah. Tak mampu manusia itu melewati Shiratal Mustaqim bila bukan kehendak Allah. Tak mungkin Abdul Halim bisa duduk begini bila bukan kehendaknya Allah. Tidak bisa Abdul Halim ini ketemu Allah bila tidak dikehendaki Allah. Bila masih ada kehendak Abdul Halimnya, selamanya Abdul Halim buta akan Tuhannya. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya dari jalan Tuhannya. Contoh, bila di dalam hatiku masih Abdul Halim, maka apapun yang aku lakukan, baik itu ritual-ritual ibadah, syariat-syariat ibadah yang selama ini aku akui sebagai syariatku, aku akui sebagai aku yang melakukan, semuanya jatuh ke lembah neraka. Kenapa? Karena tidak bisa kembali kepada Allah. Kembalinya kepada hawa nafsuku sendiri, mana mungkin bisa kembali kepada Tuhannya. Meskipun miliaran kali malaikat mungkar dan nakir selalu menanyakan di dalam hatiku, Marobuka, Marobuka, Marobuka. Aku tidak bisa menjawab kecuali aku mentuhankan diriku sendiri. Takkan bisa menjawab Allahu Rabbi. Kenapa? Karena Abdul Halimnya masih jadi Tuhan. Namun bila Abdul Halimnya sudah tak jadi Tuhan, yang ada hanya Allah, menyaksikan Allah yang lebih wujud, menyaksikan Allah yang lebih hidup, menyaksikan Allah yang lebih berkuasa atas Abdul Halimnya, mana mungkin ada pertanyaan lagi. Kemungkaran-kemungkaran, faksa wal mungkarnya sudah tak ada lagi. Ya tidak ada yang menanyai lagi. Jangankan ditanyai oleh mungkar dan nakirnya saja sudah hancur. Bersama hancurnya Abdul Halimnya di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah jawaban-jawabannya. Tak mungkin secara logika bila para rasul, bahkan Nabi Muhammad tak pernah jumpa kepada Allah, tak pernah menyaksikan Allah, tak pernah bertemu Allah, tak mungkin. Bila Nabi Muhammad, bila para nabi semuanya belum pernah bertemu Allah, belum pernah berjumpa Allah, belum pernah menyaksikan Allah, maka mereka bukan dikatakan orang Islam. Kenapa? Karena tak bersahadat. Tidak dikatakan hamba Allah yang kembali kepada Tuhannya. Kenapa? Karena ia di dalam hatinya tidak pernah menyaksikan Allah yang lebih wujud daripada wujud dirinya. Jadi para nabi dan para rasul, bahkan para aulia Allah, para wali-walinya Allah itu sudah nyata kewujudan Allah di dalam hatinya. Mereka para nabi, mereka para rasul, bahkan kanjeng Nabi Muhammad dan para aulia Allah, al-ulama'u warasatul anbiya. Orang-orang yang berjalan di dalam memurnikan Tuhannya di dalam hatinya. Maka mereka semua sudah menyaksikan Tuhannya dengan nyata. Ditandai dengan ketiadaan dirinya di hatinya. Seperti dicontohkan dan diabadikan oleh Allah cerita kisah tentang Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, bukan kau yang lempar itu, akulah yang melempar itu. Muhammad, bukan kau yang memanah itu, akulah yang memanah. Inilah aplikasi dari perintahnya Allah, dari perintahnya Nabi Muhammad.
awalilah apapun yang kau lakukan dengan niat yang mana ujungnya ada lillahi ta'ala. Jadi para nabi dan para rasul itu, bahkan Nabi Muhammad itu sebagai contoh suri tauladan untuk semua para nabi dan contoh tauladan untuk seluruh manusia. Apa yang dimaksud? Ya harus jadi rasulnya Allah. Jangan jadi rasulnya dirimu sendiri lagi. Jangan jadi rasulnya setan yang terkutuk, yang mana lebih terang cahayanya daripada cahaya Allah di dalam hati kita. Jangan jadi pesuruh setan lagi. Jangan lagi menjadi pesuruh dirimu sendiri. Maka jadilah Rasulullah, jadilah utusan Allah, jadilah pesuruh Allah, jadilah aulia Allah. Apa aulia Allah itu? Hidup ini uripe Allah, bukan uripe manusia. Bila hidup ini hidup manusia, manusia takkan pernah mati. Kenapa manusia itu harus mati? Karena manusia tak punya hidup, kecuali hidup Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Lalu apakah tujuan syariat-syariat yang diajarkan oleh para nabi, apapun agamanya, syariat apapun, apa tujuannya? Tujuannya agar manusia bisa kembali kepada Tuhannya di dalam lillahi ta'alanya, agar manusia tidak menjadi Tuhan di dalam hatinya. Agar nyata cahaya uripe Allah daripada cahaya uripe manusianya di hatinya. Inilah bukti bahwa para nabi, bukti bahwa para rasul, bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah menyaksikan Allah. Apa buktinya? Nabi tidak bisa apa-apa kecuali diutus Tuhannya. Kalau kita selama ini kan merasa lebih bisa apa-apa, lebih bisa menjadi siapa-siapa daripada Allah. Soalnya kenapa? Karena kita yang jadi Tuhan. Allahnya goib. Berarti kita selama ini tidak bertuhan. Apakah kita dikatakan umat yang beragama? Tuhannya saja tidak ada di dalam hatinya. Kecuali setan dan iblisnya sendiri yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, yang ngaku-ngaku lebih wujud daripada wujudnya Tuhan, yang ngaku-ngaku lebih hidup dari hidupnya Tuhan di hati kita. Jadi to the point-nya, para nabi, para rasul, bahkan Nabi Muhammad itu tidak mungkin tidak menyaksikan Allah, tidak mungkin tidak bertemu Allah, tidak mungkin tidak melihat Allah di dalam hatinya. Kalau mereka tidak menyaksikan Allah, ya mereka tidak selamat semua. Tetap di dalam halusinasi, imajinasi. Iman percayanya ya hanya iman-iman kata-kata orang saja. Tidak pernah membuktikan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada titik temunya apa yang dibahas saudara kita tadi, apa yang dipertanyakan saudara-saudara kita tadi, supaya ada titik temunya. Oh begini toh maksudnya. Oh begini toh maksudnya. Bagaimana mungkin kita bisa nyembah Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa ibadah dan sholat bila Allahnya, bila Tuhannya tidak ada? Ya tidak mungkin bisa ibadah dan sholat. Lalu untuk siapa ibadah dan sholatnya selama ini? Ya untuk pemuas hawa nafsumu sendiri-sendiri. Makani setan, nyukupi setan yang ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita berbangga-bangga diri dengan apa yang kita lakukan. Berbangga-bangga sendiri dengan ilmu-ilmu kita. Berbangga-bangga sendiri dengan amal-amal kita. Supaya apa? Supaya kita bisa disesatkan oleh setan yang terkutuk. Agar kita menjadi Tuhan di dalam hati kita sendiri. Daripada menjadi hamba Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para penyimak, para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, semoga kita semua menjadi
hamba Allah, menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah daripada menjadi rasulnya setan, daripada menjadi utusannya setan di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan sholawat dolimin daf'ul bala, agar hati kita bertaubat dari kedoliman-kedoliman sejak akil balik sampai setua ini, agar kita tak zalim lagi kepada diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.